Di balik setiap detak alam semesta, ada dua arus yang terus bergerak. Diam namun bekerja, halus namun tak terbantahkan. Dua kekuatan yang tidak bisa dipisahkan, namun juga tidak pernah benar-benar menaklukkan satu sama lain. Di balik rotasi kosmos, di balik denyut kehidupan, bahkan di balik dinamika kesadaran manusia, selalu ada pola yang sama. Pola purba yang telah dibicarakan oleh para bijak sejak ribuan tahun lalu. Orang-orang kuno menyebutnya yin dan yang. Namun, simbol itu lebih dari sekedar hitam dan putih. Ia adalah bahasa kuno tentang keseimbangan yang hilang dari cara kita hidup modern. Di masa lampau, dalam manuskrip Tao yang samar, dalam ajaran para sufi tentang harmoni batin, dalam filsafat timur hingga hikmah para nabi, keduanya digambarkan sebagai dua sisi dari satu kebenaran. Satu melengkapi yang lain. Satu membuka pintu menuju kedalaman batin, sementara yang lain menerangi jalan keluar menuju tindakan dan perwujudan. Tetapi rahasia terbesar dari yin yang bukanlah tentang perbedaan keduanya, melainkan apa yang terjadi ketika keduanya bersatu. Penyatuan ini tidak pernah menjadi topik umum. Ia dibicarakan dalam bisikan, didokumentasikan dalam simbol, dipraktekkan oleh para pencari yang mampu melihat lebih jauh dari apa yang kasat mata. Dan yang menarik, penelitian sains modern dari fisika kuantum hingga biologi kesadaran tanpa disadari mulai menyentuh konsep yang sama, bahwa dua kekuatan yang tampak berlawanan ternyata saling mendukung dalam menciptakan kesadaran yang utuh. Dalam video ini, kita akan menelusuri rahasia penyatuan yin-yang bukan sebagai teori mistik yang terpisah dari realitas, tetapi sebagai kunci kuno yang dapat membuka pemahaman lebih dalam tentang kesadaran manusia, keseimbangan batin, dan potensi diri. Kita akan melihat bagaimana ajaran-ajaran lama dan penjelasan sains modern saling bertemu dalam titik yang sama, sebuah titik yang selama ini mungkin kita lewatkan. Dan ketika titik itu tersingkap, sudut pandang kita terhadap hidup, jiwa, dan realitas bisa berubah selamanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, "Saya nonton dari kota," dan video ini sampai ke menit. Aku ingin tahu sejauh mana perjalanan video ini menembus kota kalian, dan sejauh mana kalian bertahan mendalami rahasia kuno ini. Siapa tahu, justru dari komentar kalian akan lahir diskusi besar yang memperluas pemahaman semua orang di sini. Setiap peradaban besar meninggalkan jejak pemahaman tentang dualitas. Namun, konsep yin-yang tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari pengamatan panjang para filosof kuno terhadap alam semesta. Pengamatan yang tidak sekedar melihat apa yang tampak, tetapi menangkap pola yang menggerakkan segala yang hidup. Dalam teks-teks Tiongkok kuno seperti I Ching dan ajaran Taoisme awal, yin-yang digambarkan bukan sebagai dua lawan yang bertarung, melainkan dua arus yang menari dalam harmoni. Yin adalah ketenangan, kedalaman, penerimaan. Yang adalah gerakan, kejelasan, manifestasi. Dalam pandangan para bijak, dunia tidak mungkin ada jika salah satu dari keduanya hilang. Alam bergantung pada tarikan pasang surut ini. Tetapi apa yang jarang dibahas adalah bahwa konsep serupa muncul juga di wilayah spiritual yang lebih dekat dengan budaya kita. Para ulama dan ahli hikmah menggambarkan dimensi batin manusia sebagai perpaduan antara sakinah, keteduhan, yin, dan kuwah, daya juang, yang. Dalam filsafat tasawuf, manusia hanya bisa mencapai kejernihan hakiki ketika dimensi pasif dan aktif dalam dirinya seimbang. Ada kesan halus bahwa ajaran ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, justru selaras dengan prinsip keseimbangan, mizan, yang disebutkan dalam banyak teks. Jauh lebih kuno dari itu, pada masa Mesopotamia, Mesir kuno hingga peradaban Indus, terdapat pola simbolik yang menggambarkan dua kekuatan kosmis yang bekerja bersamaan. Cahaya dan bayangan, matahari dan bulan, maskulin dan feminin, langit dan bumi. Mereka percaya bahwa manusia berada di tengah-tengah tarikan dua arus itu, dan tugasnya bukan memilih salah satu, tetapi menemukan titik temu di antara keduanya.
Menariknya, para filosof Yunani seperti Heraklitus juga mengungkapkan gagasan yang sangat mirip. Baginya, realitas adalah hasil dari ketegangan dua prinsip yang berlawanan namun saling melengkapi. Tanpa malam, kita tidak mengerti arti siang. Tanpa diam, tidak ada makna dari gerak. Jadi, apakah ini sekedar kebetulan? Atau ada kebenaran universal yang diakses oleh berbagai peradaban meskipun mereka dipisahkan oleh waktu, jarak, dan bahasa? Karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa konsep yin-yang mungkin lebih tua dari yang kita kira. Mungkin berasal dari pengetahuan prasejarah yang diwariskan dalam bentuk simbol. Dan seiring peradaban terpecah dan berkembang sendiri-sendiri, konsep ini tampil dalam berbagai wajah. Namun seiring waktu, makna asli dari dualitas ini mulai mengabur. Di era modern, simbol yin-yang mengecil menjadi dekorasi tanpa pemahaman. Kita lupa bahwa ia menggambarkan hukum terdalam dalam diri manusia, alam, dan kesadaran. Lalu, apa sebenarnya inti dari pengetahuan kuno ini? Mengapa penyatuan yin dan yang dianggap sebagai kunci untuk membuka kesadaran tingkat tinggi, baik dalam ajaran timur, hikmah lokal, maupun dalam refleksi sains modern? Kita akan membongkar inti rahasia itu pada bagian berikutnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, tarik napas perlahan. Biarkan tubuhmu rileks, biarkan pikiranmu melembut. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar konsep, tetapi sebuah kunci. Dan selama kamu mendengarkan, izinkan dirimu untuk tetap berada di sini. Hadir, tenang, tanpa terburu-buru. Semakin kamu tenang, semakin mudah bagian terdalam dari dirimu menangkap makna yang selama ini tersembunyi. Penyatuan yin dan yang bukanlah sekedar pertemuan dua sisi. Ia adalah proses kosmis yang terjadi di dalam diri manusia setiap saat, namun kita jarang sekali menyadarinya. Dalam filosofi kuno, yin ibarat ruang batin, kesunyian, intuisi, kedalaman, kemampuan untuk merasakan dan memahami tanpa kata. Yang adalah arah keluar, tindakan, kejelasan, keberanian, keputusan nyata yang mengubah hidup. Bila yin adalah laut dalam yang tenang, maka yang adalah ombak yang bergerak menuju pantai. Namun, di dalam simbol yin dan yang sederhana itu, ada pesan rahasia yang sering dilewatkan orang. Setiap yin selalu memiliki titik yang, dan setiap yang memiliki titik yin. Artinya apa? Bahwa dalam ketenangan terdalam manusia selalu ada percikan kekuatan, dan dalam tindakan paling tegas ada kehadiran keheningan yang memberi arah. Para pemikir kuno percaya bahwa kesadaran manusia hanyalah cermin dari dua kekuatan ini. Bila kita terlalu larut dalam yin, kita tenggelam dalam pasif, diam, tanpa arah. Bila terlalu dalam pada yang, kita menjadi tegang, kaku, mudah jatuh pada ego dan ambisi tanpa kendali. Tetapi ketika keduanya bertemu, keseimbangan itu menciptakan kesadaran yang jernih, seperti permukaan air yang tidak lagi bergelombang. Pada keadaan itu, manusia dapat melihat realitas tanpa bias dan tanpa kabut emosi yang mengganggu. Disinilah menariknya. Sains modern, terutama dalam neuroscience, mendukung ini tanpa sengaja. Dalam penelitian kontemporer, otak manusia bekerja melalui dua mode besar. Mode default atau DMN yang berhubungan dengan refleksi, imajinasi, introspeksi. Ini adalah yin. Mode executive control yang berhubungan dengan fokus, pengambilan keputusan, tindakan. Ini adalah yang. Ketika dua mode ini tidak selaras, pikiran kacau, sulit fokus, mudah cemas, mudah lelah. Tetapi dalam keadaan harmonis, otak memasuki kondisi optimal yang disebut sebagian ilmuwan sebagai flow state, keadaan di mana pikiran dan tindakan menyatu. Apa yang dulu disimbolkan oleh para bijak sebagai penyatuan yin dan yang, kini dikenali ilmuwan sebagai sinkronisasi dua jaringan kesadaran. Namun, ada lapisan yang lebih dalam lagi.
Para filosof Tao kuno percaya bahwa penyatuan yin dan yang terjadi di titik tengah, sebuah titik yang mereka sebut sebagai wuji, keheningan sebelum gerak, sumber sebelum dualitas. Dalam konteks spiritual yang lebih dekat dengan budaya kita, para sufi menyebutnya sebagai keadaan tawazun, keseimbangan batin, di mana seseorang tidak terjebak dalam nafsu tindakan, tetapi juga tidak tertahan oleh pasivitas. Di titik itu, seseorang dapat melihat lebih jelas tentang siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Sambil kamu mendengarkan, biarkan penjelasan ini meresap perlahan. Biarkan suara ini mengalir tanpa perlu kamu lawan. Setiap kali kamu rileks, pengetahuan yang tadinya terasa berat akan menjadi ringan dan mudah dipahami. Karena penyatuan yin dan yang bukan untuk dipikirkan saja, tetapi untuk dialami. Itu sebabnya para guru kuno menyampaikan ajaran ini melalui simbol, bukan teori panjang. Mereka tahu bahwa kebenaran terdalam hanya dapat dipahami oleh pikiran yang tenang dan tubuh yang tidak tergesa-gesa. Dan mungkin saat kamu mendengarkan ini dengan tenang, kamu mulai merasakan sesuatu. Sebuah kesadaran halus bahwa keseimbangan itu sebenarnya sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Kamu hanya perlu memahaminya, lalu mengaktifkannya. Tapi bagaimana sebenarnya yin dan yang menyatu? Apa proses tersembunyi di balik simbol ikonik itu? Dan mengapa penyatuan ini dianggap sebagai kunci untuk mengakses tingkat kesadaran yang lebih tinggi? Kita akan membuka lapisan terdalam rahasia itu di bagian berikutnya. Sebelum kita membuka lapisan paling dalam dari rahasia ini, tuliskan dulu di komentar. Menurut saya, yin yang dalam hidup itu terasa ketika, atau saya pernah mengalami momen keseimbangan atau kekacauan seperti ini. Aku ingin tahu, apakah kalian pernah merasakan tarikan dua energi ini dalam hidup? Momen ketika kalian terlalu aktif dan akhirnya lelah, atau saat kalian terlalu pasif dan kehilangan arah? Pengalaman pribadi kalian akan membantu penonton lain memahami bahwa konsep ini bukan teori kosong, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan setiap orang. Baik, mari kita masuk lebih dalam. Jika bagian sebelumnya membahas bagaimana yin dan yang bekerja sebagai dua arus kesadaran, maka bagian ini akan mengungkap proses penyatuannya, proses yang oleh banyak tradisi dianggap sebagai gerbang menuju kesadaran tingkat tinggi. Dalam ajaran Tao kuno, penyatuan yin yang dijelaskan melalui metode Neidan atau alkimia batin. Proses mengubah energi halus di dalam diri menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Tetapi alkimia ini bukan tentang ritual aneh atau praktik ekstrim. Ia adalah simbol dari proses psikologis dan spiritual yang sangat dalam. Yin, representasi dari dunia batin, membawa manusia ke dalam ruang refleksi, pemahaman diri, sensitivitas terhadap perasaan dan intuisi. Yang, representasi dunia luar, mengarahkan manusia keluar, keberanian bertindak, kejelasan tujuan, kemampuan memberi bentuk pada hidup. Keduanya harus melalui proses saling melunakkan, saling menguatkan, sampai akhirnya tidak lagi menjadi dua, tetapi satu tarikan besar yang utuh. Para guru kuno sering menggambarkan penyatuan ini sebagai terbitnya cahaya di ruang gelap. Dalam bahasa psikologi modern, proses ini mirip dengan integrasi antara pikiran sadar dan bawah sadar, ketika bagian otak yang bertanggung jawab atas imajinasi, yin, dan bagian yang bertanggung jawab atas fokus serta tindakan, yang, mulai bekerja dalam harmoni. Manusia memasuki kondisi yang disebut coherent brain state, keadaan ketika gelombang otak sinkron dan energi mental mengalir tanpa hambatan. Disinilah paradoks besar itu muncul. Yin tidak pernah lengkap tanpa yang tidak pernah stabil tanpa yin, dan manusia tidak pernah utuh tanpa keduanya. Namun ada sesuatu yang jauh lebih menarik. Dalam simbol yin-yang, garis yang memisahkan keduanya bukan garis lurus, melainkan garis melengkung. Ini bukan sekedar estetika. Ini menandakan bahwa dualitas tidak pernah diam, tetapi selalu bergerak, berubah, mengalir. Setiap kali hidup terasa berat di satu sisi,
arus alam semesta perlahan membawa kita menuju sisi lainnya. Dan lihat lebih dekat, di dalam yin ada titik yang, di dalam yang ada titik yin. Ini berarti, di dalam kelembutan ada kekuatan tersembunyi. Di dalam kekuatan ada kelembutan yang menuntun. Di dalam diri yang rapuh ada keberanian. Di dalam diri yang kuat ada kebutuhan untuk tenang. Dan saat kamu mendengarkan ini dengan tenang, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa keseimbangan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kamu cari di luar, tetapi sesuatu yang selama ini ingin muncul dari dalam dirimu. Sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya, aku ingin bertanya, apakah kamu pernah mengalami momen ketika dua sisi dirimu, yang lembut dan yang kuat tiba-tiba terasa selaras, atau justru sebaliknya, momen ketika keduanya bertabrakan sampai membuatmu bingung? Ceritakan pengalamanmu di komentar. Siapa tahu pengalamanmu adalah kunci bagi orang lain untuk memahami dirinya. Sebelum kita masuk ke bagian praktis ini, tuliskan di komentar, bagian apa dari hidup saya yang paling butuh keseimbangan, yin atau yang? Jawaban kalian akan membantu memperdalam proses refleksi, bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi juga bagi penonton lain yang mungkin mengalami hal serupa. Sekarang, mari kita masuk ke inti yang paling dekat dengan kehidupan nyata. Penyatuan yin-yang bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di alam filosofis atau di ruang meditasi para guru kuno. Ia adalah sesuatu yang dapat dibangun secara sadar, langkah demi langkah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ketika seseorang mulai mempraktikkan keseimbangan dua energi ini, kesadaran berubah, cara berpikir berubah, bahkan cara mengambil keputusan menjadi lebih tajam dan intuitif. Mari kita masuk secara perlahan dan biarkan penjelasan ini menempati ruang dalam pikiranmu. Yang pertama, menyadari pola diri, self-awareness. Langkah pertama adalah mengenali apakah selama ini hidupmu lebih condong ke yin atau yang. Jika kamu sering menunda, terlalu banyak berpikir, atau merasa pasif, yinmu terlalu dominan tanpa keseimbangan. Jika kamu selalu tergesa-gesa, terlalu keras pada diri sendiri, atau mudah emosi, yangmu mengambil alih terlalu kuat. Keseimbangan dimulai ketika kamu melihat pola ini tanpa menghakimi. Pengetahuan kuno selalu menekankan, kesadaran adalah setengah dari transformasi. Cobalah refleksi malam hari. Tindakan saya hari ini lebih condong ke yin atau yang? Kesederhanaan ini akan membuka pintu perubahan besar. Yang kedua, mengaktifkan yin, ketenangan yang menguatkan. Yin bukan berarti lemah. Yin adalah pondasi. Cara sederhana mengaktifkan yin adalah hening 3 menit setiap pagi, menyimak nafas tanpa mengubahnya, mengurangi stimulasi berlebihan, scrolling, kebisingan, drama, dan mengizinkan diri merasakan emosi tanpa melarikan diri. Saat yin kuat, otak masuk ke mode refleksi jernih. Inilah yang dalam neuroscience dikenal sebagai kondisi optimal untuk kreativitas dan intuisi. Dalam tradisi spiritual kita, keadaan ini mirip dengan tafakur, merenung dengan kejernihan batin. Yang ketiga, mengaktifkan yang, tindakan yang terarah. Yang bukan sekedar energi bergerak, ia adalah kejelasan. Cara mengaktifkannya adalah buat satu keputusan sederhana setiap pagi. Ambil satu tindakan nyata yang kamu tunda. Berdiri tegak, atur napasmu, dan ucapkan dalam hati, hari ini aku bergerak. Fokus pada satu tugas, bukan 1000. Ketegasan kecil ini menciptakan momentum besar. Yang sehat bukanlah agresif, melainkan terarah. Yang keempat, menyatukan yin-yang, the bridge. Perpaduan keduanya terjadi ketika kamu membangun jembatan antara kedalaman dan tindakan. Cobalah ritual ini. Tenangkan dirimu, yin. Rasakan inti tujuanmu, yin.
lalu ambil tindakan kecil yang selaras dengan tujuan itu. Yang. Ketika kamu mengambil tindakan yang berasal dari kedalaman batin, bukan dari kegelisahan, itulah penyatuan yin-yang dalam bentuk paling nyata. Para sufi menyebut proses ini sebagai ikhlas dalam gerak. Taoisme menyebutnya wu wei, tindakan tanpa paksaan, bergerak dari pusat keseimbangan. Yang kelima, mengatasi hambatan, pitfalls. Dua hambatan terbesar adalah keterjebakan dalam ekstrim. Terlalu yin, mudah patah semangat. Terlalu yang, cepat terbakar. Dan tidak mendengarkan tubuh, padahal tubuh selalu memberi tanda ketika keseimbangan mulai goyah. Jika kamu cemas atau gelisah, kurangi yang. Jika kamu bingung atau terlalu pasif, perkuat yang. Yin memberi arah, yang memberi bentuk. Keduanya harus saling menuntun. Sebelum kita menutup perjalanan panjang ini, aku ingin mengajakmu untuk meninggalkan satu jejak kecil di komentar. Setelah menonton ini, keseimbangan yang ingin saya bangun adalah kalimat sederhana itu bisa menjadi awal dari transformasi besar dalam dirimu dan mungkin menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang menemukan titik tengah hidupnya. Penyatuan yin-yang bukanlah konsep abstrak yang hanya hidup di kitab-kitab kuno atau dalam simbol hitam putih yang sering kita lihat. Ia adalah denyut yang tersembunyi dalam setiap detik kehidupan kita, dalam cara kita berpikir, merasakan, mengambil keputusan, berjuang, dan bertumbuh. Sepanjang perjalanan video ini, kita telah melihat bagaimana kebijaksanaan kuno dan penjelasan sains modern ternyata saling berkaitan. Kita menyaksikan bahwa dualitas bukanlah konflik, melainkan dialog antara dua kekuatan yang saling melengkapi. Yin memberi kedalaman, yang memberi arah. Yin melunakkan, yang menegaskan. Dan tepat di titik di mana keduanya bertemu, lahirlah kesadaran yang jernih. Kesadaran yang memungkinkan manusia untuk melihat dunia bukan hanya sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana seharusnya ia jalani. Mungkin selama ini kamu merasa kehilangan arah, terlalu pasif, atau justru terlalu tegang mengejar sesuatu. Mungkin kamu merasa ada sesuatu yang tidak selaras. Namun, ketika kamu memahami dinamika yin-yang di dalam dirimu, kamu mulai menyadari bahwa ketidakseimbangan bukanlah tanda kelemahan, tetapi panggilan untuk kembali ke pusat. Dan mungkin, setelah mendengar semua penjelasan ini dengan tenang, kamu sudah mulai melihat pola itu. Pola yang dulu tak terlihat, kini menjadi jelas. Pola yang membawa pesan sederhana namun mendalam. Manusia menjadi kuat bukan saat ia memilih salah satu, tetapi ketika ia menyatukan keduanya. Jika pembahasan ini membuka wawasanmu, bantu video ini menjangkau lebih banyak orang. Tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan bagikan video ini pada mereka yang sedang mencari keseimbangan dalam hidupnya. Dan seperti biasa, aku akan menunggu cerita kalian di bawah. Siapa tahu, perjalanan kita tidak berhenti di sini. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap jaga keseimbangan, tetap jernih, dan tetap berjalan di titik tengah.